Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Materi kedua adalah penguasa Daulah Abbasiyah, dan materi ketiga adalah keruntuhan Daulah Abbasiyah. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dinamakan Abbasiyah karena pendirinya adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berdiri selama 5,5 abad, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi dengan beribu kota di Baghdad. Peletak dasar Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah yang merasa berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Untuk mendapatkan pendukung, Ali bin Abdullah menggunakan nama Bani Hashim dan mengatakan yang akan menjadi khalifah nanti adalah keturunan dari Bani Hashim. Hal ini dimaksudkan agar tidak mempunyai atau tidak ada konflik dengan kelompok Syiah, di mana kelompok Syiah juga menginginkan keturunan Ali yang akan menjadi khalifah. Namun sayang, belum sampai terwujud cita-citanya. Ali bin Abdullah wafat pada tahun 742 Masehi atau 124 Hijriah. Cita-citanya dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali, putra dari Ali bin Abdullah. Dia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai pusat kegiatan untuk menyusun kekuatan. Di Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari Abu Muslim al-Khurasani. Dia bisa menarik seluruh penduduk Khurasan untuk mendukung Muhammad bin Ali. Namun sayang, pada tahun 745 Masehi atau 127 Hijriah, Muhammad bin Ali wafat. Perjuangan selanjutnya dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad. Dia adalah putra dari Muhammad bin Ali. Pada tahun 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad ditangkap oleh Marwan bin Muhammad karena gerakannya mengancam Daulah Umayyah. Jadi di sini Marwan bin Muhammad atau Marwan II sebagai khalifah dinasti Umayyah mencium kegelagat dari keluarga Abbas untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Ia tertangkap dan wafat di pengasingan. Perjuangan dilanjutkan oleh Abdullah bin Muhammad dan Abu Ja'far al-Mansur. Ini keduanya putra dari Muhammad bin Ali dan dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani. Marwan mengetahui bahwa di Khurasan sudah terbentuk kekuatan baru. Kemudian Marwan bin Muhammad menyerang Abu Muslim al-Khurasani di Khurasan. Namun sayang, karena terdesak, Marwan melarikan diri sampai ke tepi sungai Zabulu. Marwan dikejar oleh Abdullah bin Muhammad, paman Abdullah bin Muhammad yang bernama As-Solih, dan terjadi perang di Zabulu. Perang ini dikenal dengan Perang Zab. Marwan yang sebenarnya gagah perkasa terdesak dan melarikan diri sampai di Fustat, Mesir. Disinilah Marwan tertangkap dan dibunuh pada tahun 750 Masehi. Dengan wafatnya Marwan bin Muhammad, maka runtuhlah Daulah Umayyah yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Keluarga Abbas kemudian membantai seluruh keturunan Umayyah. Namun ada satu orang yang berhasil melarikan diri, yaitu Abdurrahman ad-Dakhil, melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan Daulah Umayyah kedua di Andalusia, di mana nanti Daulah Umayyah kedua ini akan membayangi kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. 2. Penguasa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad dengan dipimpin oleh 37 khalifah. Di bawah pimpinan khalifah-khalifah yang tangguh,
Abbasiyah bisa mengukir prestasi yang gemilang di semua bidang ilmu pengetahuan, sehingga bisa menjadi mercusuar dunia saat itu, yang dikenal dengan istilah The Golden Age of Islam. Dari ke-37 khalifah, ada beberapa khalifah yang besar yang mampu memimpin Abbasiyah dengan baik, di antaranya 1. Abu Abbas As-Saffah, 2. Harun al-Rasyid, 3. Abu Ja'far al-Mansur, dan keempat Al-Ma'mun. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. 3. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Ada dua faktor yang mempengaruhi runtuhnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal, yaitu disebabkan oleh hubud dunya. Para penguasa Daulah Abbasiyah terbuai dengan kemewahan dunia. Mereka mencintai keduniaan yang berlebihan. Yang kedua, adanya konflik keluarga, yaitu perebutan kekuasaan. Ini karena khalifah mengangkat putra mahkota lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Pertentangan antara Sunni dengan Syiah sejak masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah berlangsung sampai pemerintahan Abbasiyah. Melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme karena kehidupan para khalifah yang hubud dunia ini, akhirnya mereka tidak mempunyai sifat atau jiwa patriotisme dan nasionalisme. B. Faktor eksternal. Ini merupakan sebab langsung runtuhnya dinasti Abbasiyah. Pada tahun 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah diserang oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Tentara Mongol menghancurkan seluruh kota Baghdad, di mana ibu kota Baghdad ini merupakan satu-satunya kota yang masih dikuasai oleh Abbasiyah. Dengan hancurnya ibu kota Baghdad ini menandai berakhirnya Daulah Abbasiyah. Pembelajaran kita cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.